ربي صل على محمد يا ربي وصوا بالفضل يا ربي صل على محمد صل على محمد يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي quwwata illa billah amma ba'du. Sebenarnya alhamdulillah. Apa masih ada lagi masih? Ini ntar kopi yang mana yang saya pesan? Alhamdulillah pada malam hari ini kita diundang oleh Bapak Warsino dalam rangka tasakur PT apa tadi? Nawar mana oh ini? Nawar Sena Jaya Group. Gedean lagi nomornya. Iya. Makanya dari tadi saya nyari aja mana tulisannya ini. Mana lagi? Tadi yang saya baca hitam belum tentu kotor. Pahit belum tentu menyedihkan, itu moto kafe di sini. Ya. Ini bergerak di apa nih, Pak? Ekspedisi. Ekspedisi apa kafe sih ini? Oh. Ya mudah-mudahan tasakur pada malam hari ini apa yang diniatkan oleh keluarga besar Bapak Warsino senantiasa akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah bacakan sholawatnya, kita sudah bacakan kisah maulidnya Al-Barzanji. Mudah-mudahan sholawat yang kita lantunkan kelak di padang mahsyar kita menjadi bagian umat baginda Rasul yang terdaftar mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama saya menyampaikan yang diundang juga sama Ustadz Ja'far Shadiq. Beliau pada malam hari ini ngadain Ratibul Haddad, mau berangkat umroh tanggal 4 Oktober. Tapi karena yang ngabarin saya duluan Pak Dodo, ya saya kesini dulu. Kebetulan Pak Dodo orang yang paling sayang sama anak saya, makanya saya utamain udah. Padahal Pak Dodo Japri loh. Saya di Japri kabarin Salto tanggal 25 September hadir katanya acara tasakur di kafe dekat Yayasan Rahim. Tadi saya udah menyasar-nyasar dikit. Biasanya kan ini ada soto nih kalau pagi ya. Bawasan juga pesan ini. Oh udah. Padahal enak ya ini kalau hujan-hujan gini makan soto ini. Ayo mau pun Pak. Enggak. Jangan. Siap. Wah, saya bisa pagi. Iya. Ya mudah-mudahan edisi kedua warkop. Nah ini kalau bahasa di dalam warkop, tapi kalau udah di pinggir jalan ini namanya kafe. Beda tulisan itu beda harga. Warkop kopi goceng paling mahal goceng kalau di dalam. Tapi kalau di kafe begini bisa 25.000 segelas. Nah, namanya kafe. Hah? Oh. Iya kan yang namanya kan beda cuma nama kafe. Tuh. Kalau di sini kafenya berapa itu nih? Segelas Pak? Sama. Alhamdulillah. Kita numpang wifi kalau di sini. Ini ada fasilitas wifi-nya nggak? Ada. Komplit. Iya kan anak-anak muda sekarang itu masuk ke kafe cuma numpang wifi. Betul. 15.000 harga kopi, cuma minum kopi segelas 3,5 jam. Seharian bisa. Bisa seharian. Ya karena memang zamannya udah begitu. Mungkin dulu juga orang-orang tua kita kan kalau ngopi walaupun kopinya kopi pahit tambah singkong rebus itu bisa dari habis isya sampai jam 12 malam. Nah, anak muda sekarang itu. Cuma dia masuknya ke kafe, ada wifi-nya.
Yang tadinya kopi di 5.000, 3.000 di dalam, 5.000 di kafe biasanya paling murah banget 25.000 rupiah. Ya ini mudah-mudahan malam hari ini yang tadinya harganya 5.000 besok kalau saya datang ke sini bisa 3.500. Nah, dalam rangka tasakur kepada Allah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, maka siksanya sangat pedih. Apa maksudnya? Yang dimaksud kita bersyukur kepada Allah, selama ini mungkin kita dalam melaksanakan usaha belum pernah. Ini ada konsep dan ada resep. Bapak Sino beserta keluarga dan kita semuanya. Selama ini kan kita rajin sodako. Iya. Di sini pada rajin sodako gak? Rajin gak? Rajin gak? Yang benar. Rajin sodako. Sodako itu hukumnya wajib apa sunnah? Sodako hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Nggak dapat besek dong. Sodako hukumnya sunnah. Tapi ketika kita usaha begini, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengeluarkan zakat. Khudz min amwalihim sodakotan. Di situ kata sodako menurut ahli tafsir adalah zakatun. Ambil dari usaha-usaha mereka sebagai zakat. Min amwalihim, dari harta mereka, tutahhirhum bihi, membersihkan dari usaha kita. Misalnya Pak Warsino ini usahanya setiap hari dapat sehari 1 juta. Dari usaha ini dulu kafe, belum termasuk ekspedisi. 1 juta sehari kita punya pendapatan. Itu wajib kita keluarkan 25% dari 1 juta. Berapa duit? Dari 1 juta 25%-nya 2,5%. Berapa duit? Berapa? 25.000. 25.000 dari 1 juta. Kita mau ngeluarin sodako 50.000 apa ngeluarin zakat 25.000? Saya tanya, kita mau ngeluarin zakat 25.000 sama sodako, kan biasanya kita rajin dong ngeluarin sodako 50.000, milih mana? 25.000 apa 50.000? Hah? 25. Ya emang kita kalau pengen ngeluarin pengen nyari yang kecil. Tapi kalau nerima pengen yang gede. Tapi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam rangka kita bersyukur kepada Allah 25.000. Cuma baginya karena dalam zakat mal itu ada persyaratan, ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul. Nisab itu mencapai target, misalnya dari sekian targetnya 10 juta misalnya. Haul itu nisabnya setahun. Kalau Pak Warsino ini buka usaha mulai pada malam hari ini 25 September, nanti tiap hari itu dikumpulin. Misalnya sehari 25.000, 1 juta. Kalau dapatan dari pagi sampai malam 2 juta, berarti 50.000, bikinin celengan, masukin. Nanti Bapak keluarin setahun pas pada malam hari ini. Jangan nanti ada orang minta sumbangan dari uang zakat itu. Karena dalam zakat mal itu ada syaratnya, ada nisabnya, ada haulnya. Tetapi kalau memang ada nisab, misalnya dihitung dari mulai modal sampai keuntungan, neracanya berapa, begitu kan kita kelamaan. Nanti kalau kita hitung harusnya misalnya nyampe 75 juta. Pas usaha nyampe 60 juta, dikit lagi ke 75 juta, kurang lagi. Kapan kita mengeluarkan zakat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itu caranya. Bikinin aja di pojokan botol aqua
Setahun misalnya semalam dapat 1 juta, cemplungin 25.000. Besok malam dapat 1,5 juta, tambahin 25.000. Kalau 500.000 berarti 25.000. 1 juta kalau 500.000 berapa? 12,5. 25.000 tambah 12,5 jadi dilempengin aja 40.000, cemplungin. Tiap hari setelah kita dari mulai kita buka sampai kita tutup, hitung sampai malam, misalnya nutup jam 11 malam. Oh, pendapatan dari pagi sampai malam ini jam sekian, bagi 2,5%, cemplungin. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Biar usaha kita berkah. Kenapa? Karena kalau dalam usaha kita nggak keluarin zakat mal tadi, makanan kita termasuk makanan yang kotor. Contoh, di depan kita ada kue. Kue ini maaf. Sekarang kue ini bersih. Coba Bapak tempelin kotoran sedikit, kira-kira Bapak mau makan nggak? Misalnya maaf, ada kotoran ayam. Maaf ya. Nah ini makanan ini di pojok sini kita tahu ada kotoran ayam. Kira-kira Bapak mau makan apa kagak? Kagak kan? Begitupun dalam harta kita. Kalau zakat malnya belum kita keluarkan, di situ masih ada kotoran yang harus kita keluarkan. Inilah makanya usaha berkah, kemudian kita juga sehat. Makan makanan yang kotor, oke lah sekarang kita makan makanan ini yang kotor. Suatu saat kita akan sakit, lapor ke dokter, kata dokter Bapak tadi salah makan. Kenapa? Karena ada kotoran. Begitupun dalam melaksanakan usaha kita, kalau kita ingin berkah dalam menjalani kehidupan, jangan lupa ngeluarin zakat mal. Cuma nggak banyak, 2,5% dari usaha yang kita dapatkan. Nah, ini saya taruh lagi, ntar saya makan loh. Iya, kalau saya makan sekarang, saya makan 5 menit. Saya jatah tinggal 2,5 menit lagi. Nah itu, ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita nggak paksakan diri kita untuk mengeluarkan zakat mal, kapan kita mau mengeluarkan zakat mal? Kapan kita mau zakat kepada Allah? Idul Fitri, Ramadan cuma 3,5 liter. Zakat fitrah berapa liter? Zakat fitrah pada ngeluarin zakat gak? Kalau Ramadan pada ngeluarin zakat gak? Kan cuma 3,5 liter. Ya Allah, jasad kita dari mulai rambut sampai ujung kaki kita zakatin cuma 3,5 liter. Berasnya beras bansos lagi. Masih ada bansos? Nggak ada. Alhamdulillah udah kagak ada. Nggak ada, udah. Iya, orang kamu semua udah rata-rata saya paham. Harganya berasnya yang beras 25.000 seliter. Ya. 13.000 tahu. Oh iya. Iya, saya mau bilang 13.000, ntar katanya, lah lu belagu amat dong, nakar dapur gua. Misalnya kita tiap hari makan kan yang beras seperti itu, kita keluarin 3,5 liter setahun. 13.000 ya? 13.000 kali 3,5 liter cuma nggak nyampe 50.000. Zakat fitrah kita, jasad kita dari rambut sampai kuku cuma ngeluarin zakat fitrah 50.000. Kalau kita ngeluarin zakat fitrah doang, padahal Allah sudah karuniai kepada kita napas kita gratis, sehat kita alhamdulillah. Lantaran kita sehat kita bisa kumpul di sini. Lantaran kita sehat kita dapat melaksanakan aktivitas usaha. Kalau kita sehat enak, tapi Allah wajibkan kepada kita, kata Allah, hus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim biha. Mensucikan harta dan membersihkan semua apa yang ada dalam harta kita. 2,5%. Kumpulin, nanti itu kita berikan kepada satu yatim dan kepada janda-janda tua. Jangan janda muda, jangan. Kalau janda muda ntar gini dong ngamuk. Lu Pak, mentang-mentang ada janda, gue nyantunin anaknya, nyayangin emaknya.
Bang Agus tahu aja, Bang Agus paham kali. Kita berikan ketika setahun itu kita sudah hitung dari pada malam hari ini yang dagang siapa nih? Yang dagang kopi sini? Tuh ada tuh orangnya. Mana aja orangnya? Benar kan? Bangun. Kalau kagak paham besok japri saya. Pagi-pagi undang makan soto mie. Paling Pagi-pagi. iya, kita jam 9 lah. Ingat soto mie udah buka, WA aja. Jangan. Kabur kecep. Jangan repot-repot. Itu tadi dalam rangka syukur kita kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam usaha kita keluarin. Itu yang namanya berkah. Kenapa? Karena kalau zakat kita sudah keluarkan, kita akan diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Oke, duit kita nggak banyak, tapi anak kita sehat, bini kita sehat, keluarga kita akur, kan enak. Banyak orang yang punya duit 2 miliar, 3 miliar, tapi dia kagak sehat. Udah kagak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Makanya bolehnya singkong rebus, duitnya miliaran, makannya singkong rebus, enak banget. Mendingan saya punya duit 2 juta, makan apa aja saya makan. Cuma sendal jepit ya saya kagak makan. Bapak punya duit 10 juta di kantong, tapi Bapak jangan makan ini, jangan makan itu, tidur kagak boleh lebih dari jam 9 malam. Enak gak? Tapi kalau kita jangan enak. Walaupun duit di kantong kita ada 200 juta, apalagi kita boleh makan kan enak. Tidur jam berapa aja. Saya tidurnya paling cepat banget jam 2:30. Subuh dibangunin jam 5:30, saya udah wajib bangun. Anterin putri tercinta saya yang bontot, yang Pak Dodo jagain tiap hari. Iya, anak saya dijagain sama beliau, makanya ketika beliau, Ustaz, malam ini datang, siap komandan. Iya, kalau beliau mau jagain anak saya, ilok saya diundang ke sini kagak mau datang. Kan gitu. Tok aliknya. Saya bilang, Pak Dodo, hubungin saya jam berapa aja. Kalau buat urusan yang fasilitasi Pak Dodo sama Pak Alex, saya bilang siap. Karena Pak Alex juga pernah jadi guru anak saya waktu di SMP Budaya. Sampai dimanapun orang yang nyayangin anak saya, orang yang didik anak saya, akan saya hormati beliau. Kenapa? Karena saya nggak mampu didik anak saya. Saya nggak mampu jagain anak saya, beliau lah yang jagain, yang didik. Begitupun karena saya pengen anak saya juga berkah hidupnya. Jangan kita mentang-mentang udah profesor, doktor, guru yang ngajarin kita alif fatah, alif kasroh, kita lupakan itu yang kagak berkah. Ngelupain guru SD, kita lupain. Wah, elah dia mengajar SD. Sekarang kan gua kan profesor, doktor, murid minta dicium tangan sama gurunya, kan kagak berkah, Pak. Walaupun beliau jagain anak saya cium tangan sama beliau, saya hormat. Sebagai rasa syukur saya kepada Allah, alhamdulillah ada yang mau menjagain anak saya, ada yang mau mendidik anak saya. Bapak sanggup gak didik anak biar pintar? Kiai aja gak sanggup, Pak. Kiai pengen anaknya pintar, dikirim lagi ke pesantren lain, karena dia gak nyanggup minterin anak. Saya belajar di Gontor kurang lebih 7 tahun. Pendiri Gontor, anak-anaknya itu dididik lagi, dimasukin lagi pesantren lain. Artinya apa? Orang tua nggak bisa minterin anak. Yang bisa minterin anak adalah guru. Makanya wajib kita berterima kasih kepada Allah untuk menghormati guru kita. Apapun martabat keluarga kita, harkat martabat kita, jangan lupa guru yang ngajarin kita. Itu pun saya kasih itu kepada anak saya. Jangan lupa, apapun nanti posisi kamu ke depan, hormatin gurumu, hormatin orang yang menyayangimu ketika dalam menuntut ilmu. Kamu nggak akan tahu doa mana yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan doa gurumu lah yang diterima oleh Allah. Doa abi belum tentu diterima oleh Allah, tapi doa guru diterima oleh Allah. Itu kan jadi anak kita yang berkah. Begitupun dalam usaha. Kita kan nggak tahu nih, Pak. Dalam segini banyaknya, siapa tahu yang di depan justru yang diterima oleh Allah doanya. Karena beliau di depan ikhlas banget. Kita pada baca Yasin, tahlil,
baca maulid gampang lepus aja di depan. Iya, kan ikhlas banget ya. Lepas, saya niatin dari kaca itu, enak banget di depan orang. Siapa tahu beliau yang ikhlas kan gitu. Kita ini wajib suara nggak apa pakai baca wakana sih lagi, kan jadi geremet. Akhirnya kurang ikhlas. Dari kita yang hadir pada malam hari ini, kita nggak tahu doa siapa yang diterima oleh Allah. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita punya tetangga. Jadi sama tetangga kita kan ini RT 5 semua ya. Acara arisan katanya, bukan tasakuran. Ya kan warga RT 5, kita kan sama tetangga, sama pengurus RT enak, ini kondusif. Jangan dikira tetangga ngerepotin. Andai kata nggak ada tetangga, mungkin ketika kita tidur maling mau nyolong, ada tetangga kita yang masih begadang, maling kagak jadi nyolong. Makanya jangan lupa nih yang punya usaha. Kenapa saya sampaikan begini? Maaf. Saya pulang acara, ada yang amplopin berapapun amplopnya, saya sisipkan 2,5%. Saya celengin. Enggak, saya makanin semuanya. Andai kata nih malam hari ini saya dikasih 1 juta, andai kata bagi 2. Lah iya kan biar hitungnya enak, 2,5% kan 25.000. Lah kalau seandainya ngasihnya pego, saya ngitungnya bagaimana ini? Andai kata, maaf. Ya kalau kata gini masih gitu juga namanya. Ngerayu nih ya. Si janda. Iya, itu saya celengin. Saya punya botol aqua, saya celengin. Saya bilang sama anak saya, ini zakat mal abi. Gak ada yang berani aku takutin. Duit zakat setahun sekali saya kumpulin sama mandi saya yang ada di Cakung. Tiap tahun begitu. Gak apa-apa rumah kita sederhana apapun, yang penting kita sehat, anak sehat, keluarga sehat. Ketimbang rumah kita kayak istana tapi isinya kayak di IGD mulu, sakit mulu. Seminggu bolak balik rumah sakit. Itu kan lantaran karena di harta kita ada hak orang lain yang kita belum keluarin. Kalau zakat fitrah, zakat mal, hak orang lain yang ada di diri kita, kita makan. Kalau sodakoh, harta kita kasih ke orang lain. Itu sodakoh. Sodakoh, harta kita kasih orang lain. Tapi kalau yang namanya zakat, harta orang lain yang kita makan. Mohon mana? Padahal cuma 2,5%. Tapi orang lain hartanya kita makan. Kita pengen wafat husnul khotimah, amin. Itu kan diantaranya persyaratannya, ayo kita jalanin rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam bukan zakat fitrah doang, zakat mal. Kenapa selama ini tidak dipublikasikan? Karena memang seperti itu, 2,5% kalau kita nggak praktekin berat. Saya pertama kali berat, Pak. Saya lihat terkumpul sudah sampai 750.000. Ya saya kan kadang-kadang dapat amplop 200.000. Kadang-kadang. Ya ini masa saya bilang di sini 200.000 paling kagak 1 juta udah. Jangan dibongkar. Kata yang punya kafe, padahal udah salah ngundang ini. Terus saya celengin tuh, nggak apa-apa 2,5%. Saya dikasih amplop sekian, saya sisipin dulu. Jangan sampai saya dan istri saya, anak-anak saya makan harta orang lain. Setelah itu baru istri saya tiap hari Jumat sodako dia. Sodako kan harta kita buat orang lain, tapi zakat harta orang lain di diri kita. Serem. Ayo, mulai malam ini yang punya usaha kerja begitu juga. Tiap bulan misalnya gajinya sekarang kan kerja enak nih, gajinya 30 juta udah. Makan gratis. Walaupun harganya 15.000. Ya kan? Mulai besok nih bapak-bapak dapat makan gratis. Seharga 15.000. Mau 15.000. Cuma ngantrinya kita di warteg dari Keramat sampai ke dalam. Banyak ngantri. Kan enak udah punya usaha, gaji sekian, jangan lupa keluarin. Yang gajinya mingguan keluarin, yang gajinya bulanan keluarin. Cuma 2,5% kagak banyak. Tapi ini karena jarang dipublikasikan, akhirnya kita terlena. Udah yang namanya zakat kita aja tiap tahun cuma 3 liter sana encer.
Jangankan buat pengusaha begini kafe, saya aja ya lah gocap. Badan saya begini harganya gocap ya. Bang Agus badannya seger, gocap. Harganya gocap ya, cemen amat. Lagi jalan saya tunjuk, gocap. Itu kalau yang berasnya 13.000. Kalau yang berasnya misalnya 11.000, 40.000, kurang lagi. Ya, mudah-mudahan pas setengah 10 saya harus ke Ustaz Ja'far, beliau acara ratib. Itu tadi tasakur kepada Allah, terus rasa terima kasih kita kepada Allah. Ayo kita kerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bekerja jangan lupa, walaupun cuma 2,5%, 12.500 sekian, celengin. Tulis di situ di botol aqua, zakat mal saya. Bagaimana caranya mengeluarinya? Nanti kita sampaikan pada acara dan episode berikutnya. Nah iya, apa Pak RT ngundang saya lagi. Cara ngeluarinnya bagaimana? Atau mau privat ke rumah saya? Kagak apa-apa, ke rumah saya mau gratis. Bawa mil 2 bungkus. Rokok. Iya, biar paham aja, jangan keluar rumah ngeluarin rokok juga, ngeluarin kopi juga. Kagak bawa ya nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan Sohibul Wilayah ini, tempat usaha PT Nawasena Jaya Group sama kafenya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya langsung ke rumah Ustaz Ja'far, saya mohon maaf, saya nggak mau ikut makan di sini. Kalau ada teng-tengin aja. Teng-tengin katanya tuh. Hah? Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.